Benigno ada. Hadir, Bu. Salva, Hadir, Bu. Muhammad Bintang, Hadir, Bu. Fisca, Hadir, Bu. Ayu, Hadir, Ibu. Aurel, Hadir, Bu. Ajeng, Hadir, Bu. Ikil Gina, Hadir, Bu. Maulana, Maulana, nggak ada ya. Panji, Udah ditolong sendiri. Galih, Galih Kusuma, ada. Taufik Dwi, ada. Adelia Feni, Hadir. Aisyah, Hadir, Bu. Nisa, Hadir, Bu. Alis Jalika, Hadir, Bu. Kanaya, Hadir, Bu. Rizky Cahya, Hadir, Bu. Rasikah, Hadir, Bu. Alvero, Hadir, Bu. M. Irfan, Nadine, Nadine nggak ada. Aina, Hadir, Bu. Dimas Pasha, Hadir, Bu. Dimas Hanif, Hadir, Bu. Aska Mazaya, Hadir, Bu. Syata Alwan, Hadir, Bu. Salis Ainur, Hadir, Bu. Karisa, Hadir, Bu. Isa Fitri, Isa Fitri ada? Ada. Aufa, Hadir. Hadir, Bu. Isa Fitri ada. Oke, Aufa ada. Muhammad Abdillah, Hadir, Bu. Rahajeng, Hadir, Bu. Aron, Hadir Ibu. Aprodiva, Hadir, Ibu. Muharima, Hadir, Bu. Bahar, Hadir, Bu. Kibar, Hadir, Bu. Febriana, Hadir, Bu. Lulu Kamilah, Hadir. Rika Pramestia, Hadir, Bu. Zahra Tri, Hadir. Rama Pradito, Hadir, Bu. Muhammad Khalilullah, Hadir, Bu. Adinda Putri, Hadir, Bu. Kristina, nggak ada. Abdullah Azam, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Hadir. ya iya Kristina ada. Oke, sudah ya. Oke, ini tadi ada yang WA saya untuk PDAB besok ya. Kenapa mau online? Apa ada sesuatu? Ibu Iya, mau permisi. Tadi Isa Fitri hadir. Tadi iya sudah, jaringannya sudah. nggak. Terima kasih, Bu. Iya, Ya, permisi Bu, izin menjawab karena iya. kemarin saya sempat mendapatkan surat edaran Bu. Surat edarannya tuh yang Yang menjelaskan WFA ya. katanya WFH gitu. Jadi saya pikir saya bingung aja gitu. Oke. Eh, Sebenarnya yang sampai sekarang yang dari fakultasnya belum ada sih. Kan kemarin kalau yang edaran UNES itu WFA-nya yang hari Jumat itu untuk pegawai ya. Nah, untuk dosen kan jadwal menyesuaikan. Nah, yang itu dari Prodi juga belum ada bahasan. Jadi sementara ini eh, selama belum ada ini ya informasi WFA kita masih offline ya. Tapi nanti coba saya pastikan lagi ke Pak Mul apakah dari Prodi menghendaki jadwalnya terserah atau ini harus harus di hari Jumat gitu WFA-nya. Soalnya kalau misalnya semuanya Jumat dan kita tidak WFA kan
sendirian ya, jadi kayaknya nggak enak juga kalau sendirian di kampus gitu. Makanya nanti kita pastikan yang lain seperti apa gitu. Jadi selama kalau memang dosen-dosen yang lain tidak WFA di hari Jumat ya kita kuliah seperti biasa. Kecuali kalau kalian ada usul jadwal pengganti, kalau pas saya kosong, kalian kosong, boleh kita ganti. Kalian Rabu full ya? Saya kebetulan ini kosongnya di hari Rabu, tapi kayaknya untuk yang dulu saya cari pengganti ADK itu nggak bisa ya Rabu ya. Ya nanti kita bicarakan lagi sambil saya pastikan dulu ke Pak Mul untuk jadwal WFA seperti apa. Oke, kita Mohon maaf, Bu, baru ya. bergabung. Saya Maulana dengan NIM 9 hadir. Ya sudah, ada lagi. Saya juga hadir, Bu. Nadine. Nanti nomor berapa? NIM 024. Ya sudah, udah ya. Oke, kita lanjutkan materi dulu. Ini mengenai uji kebebasan ya. Oh ya, kemarin ada tugas ya. Eh, Kalian mengerjakannya tulis tangan atau ketik tugas yang minggu lalu? Tulis tangan, Bu. Tulis tangan. Oke, minggu depan insya Allah kalau kita offline dikumpulkan aja ya di minggu depan. Jadi kertasnya bisa dikumpulkan ke saya. Untuk minggu ini kita lanjut materi dulu karena mengejar ketertinggalan biar minggu depan bisa materi final, kemudian minggu ke-8 langsung bisa UTS ya. Jadi kita mulai dulu. Ini materinya mengenai uji kebebasan atau uji independensi ya. Jadi kalau di eh, analisis data kategorik, di mana kalau misalnya kita mau cek antara variabel satu dengan variabel lainnya, dia apakah dia ada dependensi atau tidak, maka kita perlu untuk melakukan pengujian. Jadi kemarin saya sempat bahas jika variabel A dan variabel B itu nilai ekspektasinya itu berbeda ya. Yang kemarin kita ini, maka dia independen gitu. Jadi tidak ada hubungan. Nah, untuk melihat apakah dia memiliki hubungan atau tidak secara statistik itu kita perlu melakukan pengujian. Jadi mirip seperti uji hipotesis yang dulu pernah kalian pelajari di metode statistika ya. Nah, untuk metodenya itu ada beberapa. Mungkin kalian boleh cek di buku Alan Agresti, itu ada beberapa metode, tapi yang saya perkenalkan di sini dua dulu. Jadi uji Pearson Chi-square sama nanti ada uji Fisher. Nah, ini nanti bisa kita lihat, kita tes dengan menggunakan SPSS, tapi saya pengen menunjukkan secara manual dulu. Oke, ini yang pertama uji Chi-square ya. Jadi di sini kalau uji Chi-square ini kita gunakan jika nilai pengamatannya itu dia lebih dari 25. Jadi kita anggap dia sampel besar gitu ya. Jadi di sini ada H0 sama H1. H0-nya itu tidak ada pengaruh antara variabel A dan variabel B. Kemudian H1-nya ada pengaruh antara variabel A dan variabel B.
Untuk statistik ujinya, kita menggunakan statistik uji Pearson Chi-square, di mana ini nanti adalah penjumlahan kolom dan baris ya, dari ini NIJ. NIJ itu berarti setiap observasi dikurangi dengan nilai ekspektasinya. Nah, kemarin saya sudah mencontohkan untuk mencari nilai ekspektasi dari tabel kontingensi ya. Jadi ini nanti akan kita gunakan di sini. Jadi setiap observasi dikurangi dengan nilai ekspektasinya, kemudian dikuadratkan, dibagi dengan nilai ekspektasinya. Kemudian untuk daerah penolakannya nanti kita pakai tabel Chi-square. Ya, nanti untuk derajat kebebasannya I-1 dikali J-1. Berarti jumlah baris dikurangi 1 dikalikan dengan jumlah kolom dikurangi 1. Kemudian alfanya berapa gitu ya. Dan nanti setelah itu kita bisa mengambil kesimpulan apakah dia tolak H0 atau tidak. Berarti ada pengaruh atau tidak. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa ke contoh. Oh, ini yang kemarin ya nilai ekspektasinya ya. Ini yang kita pakai. Jadi NI plus itu berarti jumlah dari barisnya dikalikan dengan jumlah kolomnya dibagi dengan N plus plus. N plus plus berarti jumlah keseluruhannya total. Nah, ini contoh yang pertama. Jadi eh, selama pandemi COVID, metode perkuliahan di berbagai kampus diubah menjadi kuliah online. Jadi ini ingin mengetahui apakah ada asosiasi antara daerah tempat tinggal mahasiswa dengan jenis media kuliah online yang paling disukai mahasiswa. Nah, di sini ada dua jenis daerah tempat tinggal, yaitu Pulau Jawa sama luar Pulau Jawa. Kemudian untuk media pembelajarannya ada slide dan modul, video pembelajaran, sama live streaming. Nah, ini total narasumbernya ada 2.757 ya. Nah, untuk melihat keterkaitannya, kita bisa mencari dengan ini ya, pakai bantuan Excel aja mungkin biar lebih mudah. Ntar saya gini aja. Ini tadi saya sudah sempat membuat. Ya, jadi ini kalau kita mau mencari nilai ekspektasinya, yang mudah itu kita bisa pakai Excel ya. Jadi ini datanya di yang awal ini, saya kasih warna apa ya, biar mudah dilihat. Nah, ini data awal ya. Data awal ada 2.757 data. Kemudian di sini tabel ekspektasinya. Tabel ekspektasinya. Nah, ini adalah eh jadi ini jumlah barisnya dikalikan dengan jumlah kolom yang ini B04 dibagi dengan totalnya. Nah, ini 454, kemudian ini yang sebelah juga sama, jumlah baris dikali jumlah kolom dibagi dengan total. Ini sama. Nah, ini sama. Jadi semuanya ya, sampai 6 observasi kita dapatkan tabel ekspektasi. Kita gunakan taraf nyatanya 5%, berarti kita lihat yang 0,05 di sini. Oke, di sini baris ada 3, kolomnya, barisnya 2, kolomnya 3 ya. Berarti kan untuk DF-nya 2 min 1 dikali 3 min 1. Berarti 1 dikali 2. Ini 2 ya. DF-nya 2, maka kita perlu mencari DF sama dengan 2. Maka kita perlu mencari nilai Chi-square tabel dengan DF-nya 2 dan alfanya 0,05. Nah, di sini kita cari yang ini. Yang 0,05
dengan DF2. Berarti di sini 5,991. Maka nilai C square-nya itu adalah 5,991. Nah, sekarang kita cek eh untuk nilai total C square statistiknya itu adalah 259. Maka 259 ini C square itu lebih dari C square tabel. Maka dia tolak H0 ya. Oke. Kalau tolak H0 maka apa kesimpulannya? Kita coba lihat tadi H0-nya apa. H0-nya kan tidak ada pengaruh. Kalau kita menolak H0 maka di sini ada pengaruh. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa dari contoh contoh satu ini, nah maka ada pengaruh antara daerah tempat tinggal dengan media pembelajaran yang disukai oleh mahasiswa gitu. Jadi di sini kita hanya melihat ada pengaruh atau enggak gitu, tanpa kita tahu pengaruhnya apa, positif atau negatif itu tidak ada ya, tidak ada eh, kesimpulan di situ. Jadi kesimpulannya kita hanya ada pengaruh atau tidak. Oke, itu contoh yang pertama. Sekarang kita masuk ke contoh kedua. Saya minta tolong ada nanti ada yang menunjukkan pekerjaannya ya. Semuanya mengerjakan dulu. Nanti salah satu silakan memperlihatkan pekerjaannya di contoh yang kedua. Ini caranya sama. Ya, silakan saya kasih waktu 10 menit ya. Ya sudah, ada yang mau memperlihatkan hasilnya? Saya stop share dulu ya. Ayo silakan yang mau memperlihatkan hasilnya. Masih mengerjakan, Bu. Oh, masih mengerjakan. Oke, saya Saya tambah 5 boleh, menit Bu. lagi ya. Gimana? Saya Siapa? boleh. Elis. Siapa? Alis, oke. Ya, tapi Silakan Anda. hipotesisnya menyusul ya, Bu. Sebentar ya. Ya, Baik, apakah sudah terlihat, Bu Selgi? ya Sudah, Bu. sudah. Nah, di sini kan diberi soal yaitu adalah satu penelitian dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antara kanker payudara yang diderita oleh wanita dengan penggunaan pil KB. Nah, dengan menggunakan alfa 5%, tentukan apakah ada keterkaitan antara kanker payudara dengan penggunaan pil KB. Dan di sini kita tulis dulu tabel observasinya. Lalu setelah itu kita buat tabel ekspektasi. Nah, rumusnya untuk tabel ekspektasi sendiri, misal untuk yang bagian ya dan ya berarti kita yang pertama adalah mengalihkan antara total dari yang penggunaan pil KB dikali dengan pokoknya yang kolom kolom total yang di sebelah kanan dikalikan dengan kolom total yang di bawah lalu dibagi dengan total keseluruhan. Nah, begitu juga untuk nantinya di semua kolom di tabel ekspektasi. Misal ini. Nah, jadi untuk yang ya berarti adalah kita kalikan yang di sini sama untuk yang tidak sama yang di total yang tidak lalu dibaginya dengan total keseluruhan. Yang ini juga seperti itu dan yang ini juga. Nah, selanjutnya kita buat tabel J-square. Untuk rumusnya sendiri kita pakai tabel ekspektasi yang sudah kita buat. Jadi misal untuk yang ya dan ya kita juga pakai tabel ekspektasinya. Di tabel observasi kita pilih yang ini dan untuk tabel ekspektasinya yang sudah tadi kita buat kita juga pilih yang di bagian sini lalu dibagi
dikuadratkan terlebih dahulu lalu dibagi dengan nilai dari tabel ekspektasi yang sesuai. Lalu yang bagian eh, tabel kolom-kolom selanjutnya untuk tabel C-square juga serupa. Berikut adalah rumusnya. Nah, setelah kita udah dapat nih nilai dari eh, tabel C-square untuk keseluruhannya, kita hitung C-square hitung, yaitu kita menambahkan nilai dari keseluruhan eh, kolom tabel C-square yang sudah tadi kita hitung. Nah, untuk DF-nya kan karena ini kolomnya adalah 2 kali 2, jadi DF-nya itu 1. Lalu kita bisa pakai rumus juga untuk tahu nilai dari C-square tabelnya, yaitu rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, karena tadi kan juga udah di-mention bahwa alfanya kita pakai 0,5%, yaitu 0,05, maka di sini kita taruhnya probability-nya adalah 0,05. Nah, terus habis itu kita bandingkan nilai antara C-square hitung dan C-square tabel. Nah, di sini belum aku tuliskan ya, teman-teman. Jadi, kita buat hipotesis yaitu adalah kalau H1-nya H0-nya tidak ada keterkaitan yang nyata antara penggunaan pil KB dengan kejadian kanker payudara. Nah, kalau hal satunya ada keterkaitan yang nyata antara penggunaan pil KB dengan kejadian kanker payudara. Nah, karena di sini kan C-square-nya lebih besar daripada C-square hitungnya lebih besar daripada C-square tabel, maka keputusannya adalah tolak H0. Tolak H0 maka terima H1 ada keterkaitan yang nyata antara penggunaan pil KB dengan kejadian kanker payudara. Sekian Bu Selgi, terima kasih. Oke, terima kasih Alis, sudah tepat ya. Jadi tadi coba saya share yang punya saya. Oke, ini yang tadi. Jadi untuk nilai C-square hitungnya 11,24 ya tadi ya, dengan dibandingkan dengan nilai C-square tabelnya 3, sekian. Jadi untuk C-square hitungnya lebih dari C-square tabel sehingga tolak H0 ya. Sehingga untuk di bagian ini, oh saya sebentar. Oke, di bagian ini untuk penelitian mengenai keterkaitan antara kanker payudara dengan penggunaan pil KB ternyata ada hubungannya ya, hubungan antara kanker payudara dengan penggunaan pil KB dengan alfa 5%. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah yang uji Pearson. Nah, selanjutnya ini ada uji Fisher namanya, Eskak-Fisher. Nah, untuk Eskak-Fisher ini dia diharapkan untuk sel-selnya itu berisikan frekuensi yang kurang dari 5. Jadi dia di setiap selnya ada sel yang sedikit gitu ya, kecil, nilainya kecil. Nah, uji Fisher ini tidak melibatkan chi-square, tapi kita langsung pakai peluang. Nah, eh, untuk tahapannya di sini ada ya. Jadi nanti kita mencari konfigurasi tabel yang ekstrim. Jadi akan ada beberapa P nanti ya, sampai ke P-nya sama dengan 0. Jadi kita menghitung P dari tabel-tabel itu, P1, P2, sampai ke P ke K. Kemudian kita menjumlahkan nilai P dari tabel-tabel yang diamati. Jadi nanti peluang dari seluruh tabel tadi kita jumlahkan.
Ya, maaf. Nah, setelah kita menjumlahkan seluruh nilai P, maka kita bisa membandingkan dengan alfanya. Jadi kita tidak perlu mencari tabel, kita langsung probability versus probability gitu ya. Jadi probability yang P tadi dibandingkan dengan alfa. Jika P kurang dari alfa, maka tolak H0. Nah, contohnya di sini, ini kalau kita, oke ini sebentar. Oke, ini biar gampang apa kita di Word aja ya. Biar ininya bisa. Nah, misalnya ini ya. Oke, ini contoh. Oke, jadi di sini nanti kita akan mencari nilai P dari exact Fisher ini. Jadi tadi rumusnya saya tuliskan di sini. Rumusnya N1 plus. Hmm. N1 plus faktorial dikali N2 plus faktorial dikali N plus 1 faktorial kali N plus 2 faktorial dibagi N11 faktorial, N22 faktorial, N12 faktorial, N21 faktorial, N plus plus faktorial. Oke, maka dari eh, yang di sini kita akan mencari eh, P0 dulu. Nah, P0 itu adalah kondisi awal. Nah, untuk P0 itu kita ambil yang pertama ya, yang awal, tabel yang awal. Jadi N plus satunya, N plus satunya ini ya 8. Berarti ini 8 faktorial dikali N2 plus, berarti 32 faktorial. Kemudian N plus 1, 20. N plus 2, 20. Dibagi dengan seluruh observasi. Berarti 2 faktorial, 6 faktorial, 18 faktorial, 14 faktorial, dan terakhir N plus plus ya, berarti 40 faktorial. Oke, ini untuk kondisi awal. Kita hitung via kalkulator ya. Dan nanti kita dapatkan di sini nilainya 0,09576. Oke, ini P0. Nah, kemudian di sini kita akan mencari yang namanya P1. Jadi P1 P1 itu kita mengganti eh, tabel yang awalnya seperti yang di atas ini ya. Kita ganti menjadi misalnya di sini ya tidak. Terus di sini ada psikotis, ada neurotis.
Nah, di sini totalnya tetap total. Ini total tidak boleh berganti ya. Jadi di sini harus tetap 20, di sini 20, di sini 8, di sini 32. Ini 40. Nah, eh, karena di sini kita cari yang paling kecil itu dia 2 ya. Maka kita kurangkan dia menjadi nilai yang lebih kecil. Jadi makanya tadi saya bilang bahwa ada salah satu observasi yang kurang dari 5 itu agar ketika kita mengurangkan nanti P-nya tidak sampai banyak ya. Jadi nanti 2 ini akan kita kurangkan lagi namanya tabel ekstrim. Nah, tabel ekstrimnya itu sampai 0. Jadi yang ini awalnya 2, dia jadi 1. Nah, karena di sini 1, maka yang tidak itu kan 20 dikurangi 1, maka di sini pasti 19. Kemudian di sini tadi 8, karena di sini 1, maka di sini neuritisnya 7. Nah, karena di sini 7, ini 20, maka di sini pasti 13, gitu ya. Jadi total yang di bawah tidak boleh berubah, kita hanya mengubah eh, nilai observasinya. Maka kita cari P1-nya, P1 berarti berubah ya. Dia kita cari yang di sini yang atas sama tetap 8 faktorial, 32 faktorial, 20 faktorial, 20 faktorial. Kemudian dibagi dengan di sini sudah berganti jadi 1 faktorial, 13 faktorial, 7 faktorial, 19 faktorial, di sini tetap 40 faktorial. Ini kita cari, nanti boleh pakai kalkulator, hasilnya 0,02016. Nah, kemudian kita cari lagi untuk P2. Nah, P2 ini sama, kita ubah tabelnya. Oke, kemudian di sini, karena di sini masih ada yang 1 ya. Nah, ini yang akan kita ubah. Oh, ini kita jumlahnya kita tulis dulu biar tidak berubah. Nah, di sini karena 1, maka kita kurangkan jadi 0. Ini namanya tabel ekstrim. Jadi kita kurangkan sampai 0. Kalau di sini 0, maka di sini 20. Di sini 0, maka di sini 8, maka di sini 12. Nah, maka P2-nya kita dapatkan di sini tetap 8 faktorial, 32 faktorial, 20 faktorial, 20 faktorial dibagi dengan 0 faktorial, terus 12 faktorial, 8 faktorial, 20 faktorial, 40 faktorial. Ini nanti kalau dihitung hasilnya 0,001638. Nah, maka di sini kita akan mendapatkan P akhir. P-nya itu adalah P0 ditambah P1 ditambah P2. Maka P0-nya 0,009576 ditambah P1-nya 0,0216 ditambah P3-nya 0,001638. Maka di sini totalnya 0,1175558. Nah, di sini nilainya ternyata lebih dari 0,05. Maka karena P kurang, lebih dari, sorry. P-nya lebih dari 0,05, maka gagal tolak H0. Kalau gagal tolak, maka tadi H0-nya kan dia ada pengaruh ya. H0-nya tidak ada pengaruh, sorry. Maka di sini artinya tidak ada pengaruh variabel apa tuh? Eh, variabel A dan B gitu aja ya saya tulisnya. Jadi tidak ada pengaruh antara variabel tidak adanya perasaan ingin bunuh diri pada pasien yang menderita psikotis dan neurotis gitu. Oke, itu untuk pengerjaan yang Fisher ya. Mungkin boleh di screenshot atau di foto dulu.
Di sini saya hapus. Sudah di screenshot atau di foto? Sudah ya? Ya, saya hapus. Oke, kita coba lanjut. Ini silakan di screenshot lagi yang contoh 4. Nanti boleh dikerjakan di rumah. Sekarang kita coba praktikkan SPSS ya. Saya berikan contoh satu data yang bisa diolah di SPSS. Ini contohnya di screenshot ya. Sudah ya? Soal nomor 4. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sekarang kita masuk ke SPSS. Jadi saya punya data hubungan antara apakah sarapan. Jadi sarapan itu mempengaruhi konsentrasi mahasiswa. Jadi kebiasaan sarapan di rumah dengan konsentrasi mahasiswa. Data awalnya sebenarnya seperti ini. Jadi ini ya, yang sarapannya rutin ini satu, yang konsentrasi baik ini satu. Jadi ada konsentrasi baik sama kurang. Kemudian untuk rutin dan tidak rutin sarapan. Jadi nanti dia jadi tabel kontingensi 2 kali 2. Ini kalau kita buat tabel kontingensinya nanti jadinya seperti ini. Nanti kita coba sum if dulu ya. Sini deh. Sum if ya. Ini untuk kriteria satu, sum range-nya, bisa nggak ya gini? Nggak, ini salah atau benar ya? Betul, 4, oh, salah, salah. Jadi kita coba ceknya dari sini. Sum if aja deh. Kriterianya satu. Nah, ini harusnya benar. Ini kemudian di sini. Oh, ini hanya kebalik ya. Berarti di sini untuk yang iya sarapan, ini sarapan, ini tidak sarapan. Nah, yang ini berarti yang ini konsentrasi baik, yang ini kurang. Nah, tapi ini kita belum 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 membuat yang tabel kontingensinya ya. Ini hanya jumlah jumlah konnya yang sarapan sama yang tidak sarapan dari 30 responden. Nanti seharusnya kita menghitung yang sarapan dan konsentrasi baik berapa, yang tidak sarapan dan konsentrasi baik berapa gitu ya. Nah, nanti ada outputnya di SPSS. Nah, ini yang dari ini, yang apa, inputan ini, yang 1122 ini kita masukkan ke SPSS. Jadi di sini sudah saya beri nama sarapan sama konsentrasi ya. Sarapan, konsentrasi, kemudian value-nya sudah saya masukkan. Yang satu rutin, yang dua tidak rutin. Yang ini juga yang satu baik, yang dua kurang. Oke, jadi sudah ada labelnya. Kemudian kita mau membuat
analisis pakai Chi-square aja ya, jadi bukan pakai Fisher. Kita hanya pakai Chi-square. Di sini silakan diklik Analyze, kemudian Descriptive Statistics, kemudian ada Cross Tabs. Nah, sarapannya dia sebagai row, konsentrasinya sebagai column. Lalu untuk di menu statistik, ini kita centang yang Chi-square. Chi-square ini dicentang. Kemudian di bagian sales, kita observasi sama expected semuanya dicentang. Jadi nanti biar tabel ekspektasi sama tabel observasinya terhitung. Kemudian sudah kita klik OK. Oke, ini muncul ya. Jadi di sini sudah ada 30 data. Nah, ini untuk tabel kontingensinya. Jadi ada 11 yang sarapan rutin dan konsentrasi baik, ada 5 yang rutin dan konsentrasinya kurang, ada yang tidak rutin dan konsentrasinya baik 3, yang tidak sarapan dan konsentrasinya kurang ini ada 11. Nah, untuk yang bagian ini expected count ini adalah nilai ekspektasinya. Jadi sudah di sini sudah termasuk nilai ekspektasi karena tadi kan kita centang yang observe sama yang expected ya. Jadi semuanya sudah masuk di sini. Ini 7,5, 8,5, 6,5 sama 7,5. Jadi kalau kita mau lihat tabel kontingensi ada di sini. Nah, kemudian yang perlu kita lihat itu adalah Chi-square testnya. Nah, Chi-square testnya ini seharusnya kita lihat di asymptotic significance ini, two-sided ya. Yang two-sided, jadi Pearson Chi-square-nya itu 0,01. 0,01 ini kita bandingkan dengan alfa, alfanya 5%, berarti kan dia kurang dari alfa ya. Karena p-value-nya kurang dari alfa, saya tulis dulu. Di sini p-value, p-value-nya 0,01. Alfanya 0,05. Maka di sini p-value kurang dari alfa, maka tolak H0. Dan kebalik ya. Kalau kita menggunakan p-value itu tolak H0-nya kurang dari alfa. Jadi kalau menggunakan p-value kurang dari alfa, ini dia tolak H0. Tapi kalau kita menggunakan chi-square hitung, itu kalau dia kurang, lebih dari, sorry. Kalau dia lebih dari chi-square tabel, itu dia baru tolak H0. Gitu. Jadi jangan terbalik. Nah, karena p-value-nya kurang dari alfa, maka kita menolak H0. Maka karena sudah tolak H0, untuk contoh ini tadi, sarapan dan konsentrasi, maka kita bisa bilang bahwa ada pengaruh antara sarapan dengan konsentrasi ketika di kelas. Ini sebenarnya bisa dilihat dari sini juga, yang sarapan rutin itu kebanyakan konsentrasinya baik ya, dibandingkan dengan yang tidak sarapan. Oke, itu contoh Chi-square dengan menggunakan SPSS. Nah, nanti silahkan dicoba untuk membuat kasus sendiri. Ini untuk tugasnya yang dikumpulkan minggu depan ya, bersama dengan contoh ini, contoh nomor 4 ini. Ya, silakan di screenshot. Jadi kalian memilih topik, menentukan topik yang relevan untuk uji kebebasan. Jadi boleh langsung dikumpulkan dari teman-teman satu rombel aja, jadi biar tidak sulit.
minimal 30 responden teman sekelas. Nah, dipastikan bahwa data yang dikumpulkan itu dua variabel kategorik. Kemudian lakukan analisis data dengan menggunakan SPSS dan dilakukan uji untuk menguji apakah terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel tersebut. Nah, nanti boleh dibuat laporan singkat aja mengenai topiknya itu apa ya. Jadi pendahuluan, tujuan penelitian, kemudian ada metodenya, kemudian hasil dan analisisnya silakan dimasukkan output SPSS, kemudian tabel kontingensinya, terus tabel ekspektasinya, nilai C-square-nya, P-value-nya, terus hasilnya apa, kemudian ada kesimpulan. Nanti dikumpulkan dan saya cek minggu depan. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup? Tidak ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri dulu. Nanti silakan waktunya digunakan untuk mengerjakan tugas yang saya berikan. Boleh dicicil mencari topik, kemudian segera mencari datanya ya. Ya, jangan lupa kita tinggal satu pertemuan lagi sebelum UTS, jadi dipersiapkan. Silakan dibaca buku Alan Agresti ya. Nah, dicoba contoh-contoh soal yang ada di situ, dibaca-baca lagi. Jadi biar bisa uh, tahu setidaknya gambaran untuk UTS nanti. Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri terlebih dahulu. Jika nanti ada pertanyaan selanjutnya, boleh WA ya. Oke, mungkin saya akhiri pertemuan online pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi Makasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke. Saya live ya.